Dan sekarang kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Ayub pasal 27. Kemarin dikatakan ya bahwa tidak ada harapan bagi orang fasik ya. Ayub sangat percaya bahwa orang fasik itu tidak ada pengharapan. Jadi lebih baik hiduplah menjadi orang benar. Sekarang kita masuk Ayub pasal 28, manusia tidak dapat menemukan hikmat. Ayat yang pertama, Ayub 28, memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya di dalam kekelaman dan kelam pekat. Ayat 4, orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas mereka melayang-layang jauh dari manusia. Ya, dan ayat yang kelima, tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan mata elang tidak melihatnya. Ayat yang ke-8, binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia meletakkan tangannya pada batu yang keras, ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungannya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Jadi saudara, Ayub ini sedang berkata-kata, dia bilang bahwa manusia itu cenderung pengen mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini. Makanya dia katakan orang menyelidiki dan ya menambang perak ya dengan ilmu pengetahuan manusia. Manusia mencari perak, mencari emas ya, mengambil batu-batu yang berharga, bahkan manusia selalu ingin tahu sampai ke batas kekelaman. Ya, banyak penelitian dilakukan oleh manusia. Kalau kita lihat di sini judul perikopnya adalah manusia tidak dapat menemukan hikmat. Di sini Ayub sedang berkata bahwa seringkali manusia itu ya mencoba mempelajari segala sesuatu. Ya, bahkan banyak hal-hal yang kelihatannya luar biasa dilakukan oleh manusia. Tetapi untuk menemukan hikmat Tuhan itu memang adalah hal yang sangat luar biasa dan itu tidak tertandingi oleh harta kekayaan atau apapun juga. Di sana Ayub berkata bahwa tanah yang menghasilkan pangan di bawahnya itu dibongkar bangkir seperti oleh api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit dan mengandung emas urai. Bahkan di dalam tanah ini saudara, ya ada banyak menyimpan pengetahuan yang begitu luar biasa. Tanah itu atasnya kalau ditanami singkong ada ya menghasilkan. Jadi tanah itu menghasilkan pangan kata Ayub. Tetapi bawahnya ini ya di bawah bumi ini kita tidak tahu. Ya bahkan ya para ilmuwan berkata ternyata jauh di bawah kedalaman bumi ini ada api yang panas saudara. Makanya dikatakan ya tanah yang menghasilkan pangan itu di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api. Tapi manusia tidak dapat menyelami semuanya, terutama untuk mengetahui dan mencari hikmat itu sendiri. Bahkan Ayub mencoba menggambarkan di sini bahwa ya ada banyak kekayaan alam, batu-batunya itu ada batu lazuris, ya lazurit, juga mengandung emas urai, bahkan jalan ke sana tidak dikenal oleh satu ekor ya binatang buas sekalipun tidak mengetahui. Ya bahkan Ayub berkata manusia ayat yang ke-9 ya ayat yang ke-8 binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana dan singa tidak melangkah melaluinya. Ayub sedang menyatakan ada satu tempat yang tersembunyi dalam kedalaman bumi ini yang tidak bisa ditembusi oleh siapapun. Ya dan dia bilang manusia meletakkan tangannya pada batu yang keras, ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga.
Jadi itulah hikmat manusia, kepandaian manusia yang terus ingin mencari, menggali ada sesuatu yang berharga di bawah bumi ini. Ya, dengan kekuatan pengetahuan, Ayub berkata, dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala yang berharga ada di dalamnya. Air sungai yang merembes di bendungannya dan yang tersembunyi di bawahnya ke tempat terang. Jadi manusia itu punya kuasa, punya ilmu pengetahuan yang dapat membawa segala hal itu untuk dapat dipelajari. Ya, ayat 12 berkata, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi? Sekalipun manusia itu sudah berhasil membuat tambang perak, tambang emas, tambang batu-batu yang berharga, tapi hanya sedikit orang yang menemukan hikmat. Sebab Alkitab berkata hikmat itu tidak bisa dicari dalam kedalaman laut, hikmat tidak bisa dicari dalam kedalaman dasar bumi, hikmat juga tidak bisa dicari di langit atau dimanapun. Sebab firman Tuhan berkata permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Manusia boleh punya pengetahuan yang tinggi, tetapi hikmat adalah satu karunia yang dari Tuhan. Ya, hikmat muncul dalam kehidupan manusia agar mereka mengerti jalan Tuhan, agar mereka mengerti semua ya rencana-rencana Tuhan, mereka mengerti di balik setiap pergumulan itu ada apa. Hanya satu, waktu kita memiliki hikmat Tuhan, dan Alkitab dengan jelas berkata permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Seringkali banyak orang mencari ilmu pengetahuan dengan begitu luar biasa, tapi sedikit dari mereka yang ingin mendapatkan hikmat Tuhan. Makanya Ayub berkata, di manakah hikmat dapat diperoleh, di manakah tempatnya akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang hidup. Orang-orang yang hidup di dunia ini tidak mau memperoleh hikmat. Mereka itu nggak mau mencari akal budi. Mereka hanya sibuk mengejar sesuatu, ilmu pengetahuan, kepintaran, bahkan harta benda. Tapi hanya sedikit orang-orang yang ingin mengetahui di manakah hikmat itu ada. Ya, kata samudra raya ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut ia tidak ada padaku. Hikmat itu nggak ada dalam samudra yang dalam. Hikmat itu tidak ada pada laut yang dalam. Ya, untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Bahkan hikmat itu harganya tidak sebanding dengan kekayaan emas, perak atau hasil tambang apapun. Untuk menggantinya tidak dapat diberikan emas murni dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopas yang mahal atau dengan permata lazurit. Ini yang disebutkan adalah permata berlian-berlian yang mahal, saudara, tapi tidak sebanding dengan hikmat. Ayat yang ke-16, ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ya dengan batu-batu permata. Ayat 17, tidak dapat ditimbang oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik giwang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Saudara, firman Tuhan berkata, sekalipun manusia dapat mencari tambang-tambang batu-batu berharga, batu berlian, kekayaan, emas, perak dan lain sebagainya, tapi semua itu tidak dapat menandingi nilai daripada hikmat Tuhan. Ya, karena itu saudara, ayo cari hikmat Tuhan itu. Ingat, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Waktu kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat yang dari Tuhan. Itu harganya luar biasa, lebih tinggi dari semua. Makanya ketika orang itu hidup memiliki hikmat Tuhan, maka dia pasti berhasil dalam segala hal, dan yang terutama dia mengerti isi hati Tuhan. Ayat 20, hikmat itu dari manakah datangnya, atau akal budi di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Kebinasaan dan maut berkata kepada desas-desus yang sampai ke telinga kami. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guruh, ketika
itulah ia melihat hikmat lalu memberitakannya, menetapkannya bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara bisa bayangkan, hikmat itu tidak sebanding dengan batu permata atau emas Ofir. Emas Ofir itu dianggap sebagai emas terbaik yang tersedia di dunia ini. Ofir itu mungkin terletak di Afrika, saudara, sepanjang pesisir Arabia atau di India. Dimanapun lokasi Ofir itu jaraknya sangat jauh dari kita ini. Ya, karena dibutuhkan waktu 3 tahun bagi kapal-kapal Salomo untuk melakukan pelayaran dan mengambil emas Ofir. Itu adalah emas terbaik di dunia. Tapi Alkitab berkata bahkan hikmat Tuhan itu melebihi dari emas Ofir. Takut akan Tuhan itu adalah kunci dari hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Karena itu saudara, hari ini kita ini harus hidup memiliki hikmat Tuhan. Kita harus dipimpin oleh hikmat Tuhan supaya hidup kita berhasil dan beruntung dan menyenangkan Tuhan. Dan dikatakan di sana bahwa apa? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Mari kita hidup jauhkan dosa dari hidup kita. Mari kita hidup takut akan Tuhan, sebab ketika kita hidup menjauhi dosa dan takut Tuhan, kita memiliki hikmat dan akal budi, dan kita pasti akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Waktu kita menemukan hikmat, itu lebih dari menemukan emas, perak, bahkan kekayaan apapun, sebab hikmat itu hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami, mengajarkan banyak hal kepada kami. Ajar kami untuk terus mengejar hikmat dalam hidup ini. Ajar kami agar kami ketika kami punya hikmat, kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami, di balik persoalan kami. Ketika kami punya hikmat Tuhan, maka kami akan mengetahui banyak rancangan Tuhan di hidup kami. Berikan kami akal budi, yaitu dengan kami hidup menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Terima kasih Bapa, jadikan kami orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang ada dalam persoalan beban yang berat, mereka yang sedang ada di dalam pergumulan hidup, mereka yang sedang ada dalam sakit penyakit, mereka yang merindukan pemulihan dalam keluarga rumah tangga, biarlah Tuhan yang melakukannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pelepasan. Berkati setiap rumah tangga, biarlah suami bertobat, istri bertobat, anak-anak dipulihkan, semua dipulihkan Tuhan. Berdoa juga bagi setiap mereka yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, agar hidup kami Tuhan boleh ada dalam perkenan-Mu Bapa. Ampuni kami dan pulihkan hidup kami. Biarlah yang mencari pekerjaan boleh menemukan yang terbaik. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Berdoa malam ini Tuhan bagi setiap mereka yang terbaring sakit. Mari saudara letakkan tangan kita di bagian yang sakit dan perkatakan, dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan terjadi. Karena bilur Yesus, darah Yesus membawa kesembuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah buat bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas bangsa ini. Kasih karunia Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Hikmat dan takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Menjelang pergantian presiden beberapa bulan ke depan, kami berdoa keamanan, ketentraman terjadi bagi Indonesia. Hujan pertobatan tercurah. Biarlah di hari-hari terakhir ini Tuhan kami boleh terus semakin menjaga iman kami di hadapan Engkau. Semakin kuat bertahan dalam kebenaran firman-Mu. Supaya ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau boleh menjemput setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, karena itu kami buka hati dan tangan kami. Mari saudara,
Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya